Kalau kita jujur melihat realita di lapangan, ada suatu hal yang hampir selalu terjadi, teman-teman. Setiap kali dakwah salafi itu muncul di tengah masyarakat, terutama di lingkungan yang kuat terhadap tradisi aswajanya, reaksi yang muncul sering sekali sama, langsung ditolak, dicurigai, atau dianggap bermasalah. Kadang bahkan sebelum isi ceramahnya selesai itu didengar, penilaian sudah terlebih dahulu keluar. Ada yang bilang terlalu keras, ada yang menyebut itu Wahabi, ada yang merasa dakwanya bisa membuat umat terpecah belah. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang sebenarnya sederhana, tetapi itu mendalam, teman-teman. Kenapa salafi hampir selalu terlihat salah di mata aswaja? Siapa Wahabi? Merusak makam ulama. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi. Kiai, kita ini kan ahlu sunnah. Sebagian daripada kita itu kan amalannya itu kan ikut tradisi, Kiai. Padahal kita itu kata Wahabi, kita harus disuruh ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu gimana menurut Kiai? Nah, itu Wahabi namanya agak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Kita ikut tradisi, itu maksudnya tradisi yang baik. Itu perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Ambillah sikap pemaaf dan suruhlah orang-orang mengikuti uruf. Uruf itu kan tradisi yang baik. Kemudian di dalam hal ini dijelaskan Imam Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Muqtarrin. Kemudian juga ikut tradisi, meninggalkan tradisi itu dilarang. Ada kitab namanya Al-Adab Syar'iyyah, karangan Ibnu Muflih, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Ada keterangan di situ, qala Ibnu Aqil fil funun la yanbaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat selama tidak haram. Dan beliau dasarnya hadis-hadis sahih. Jadi ikut tradisi itu justru ikut Al-Quran dan hadis. Maksudnya tradisi yang baik. Berarti boleh kayak kita mengikuti tradisi? Bukan boleh, malah dianjurkan. Ya. Oh iya, Mas. Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu, teman-teman. Beda pendapat itu biasa. Awalnya semua ini berangkat dari cara memandang agama yang memang berbeda sejak dasar. Dakwah salafi biasanya berangkat dari satu prinsip, yaitu agama harus dikembalikan langsung kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman generasi awal Islam. Jadi ukuran benar ataupun tidaknya sebuah amalan adalah dalilnya, ada atau tidaknya, kuat atau tidaknya. Sementara banyak di kalangan aswaja di Indonesia tumbuh dalam tradisi yang panjang, teman-teman. Agama tidak hanya hadir di dalam kitab, tetapi juga hidup di dalam budaya masyarakat. Ada amalan yang diwariskan dari guru ke muridnya, dari kiai ke santrinya, dari orang tua ke anaknya. Tradisi itu sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ketika salafi itu datang lalu mengatakan amalan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, yang terdengar oleh sebagian orang bukan sekedar diskusi ilmiah. Yang terasa justru seperti mengatakan bahwa praktik yang selama ini yang mereka lakukan itu salah, teman-teman. Bahkan seolah-olah ulama terdahulu juga keliru dalam mengamalkannya. Disinilah rasa tidak nyaman itu mulai muncul. Masalahnya bukan hanya isi dakwah, tetapi juga cara penyampaiannya, teman-teman. Dakwah salafi biasanya sangat langsung. Kalau dianggap itu sebagai bid'ah, ya disebut sebagai bid'ah. Kalau dianggap tidak sesuai dengan sunnah, ya dikatakan tidak sesuai dengan as-sunnah. Nah, bagi mereka kejelasan itu penting supaya umat itu tidak bingung, teman-teman. Tetapi dalam budaya masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kelembutan dan harmoni sosial, cara seperti itu sering terasa sangat tajam. Orang tidak hanya mendengar isi kalimatnya, nah tetapi juga merasakan dampaknya secara emosional. Akhirnya yang terjadi bukan dialog, teman-teman, tetapi reaksi defensif. Ada juga faktor sejarah yang sangat panjang dan jarang disadari. Banyak orang sebenarnya sudah memiliki gambaran tertentu tentang salafi sebelum pernah belajar langsung darinya. Istilah Wahabi misalnya sudah lama itu beredar dengan berbagai cerita, sebagian benar, sebagian lagi bercampur dengan propaganda dan konflik masa lalu.
Akibatnya teman-teman, ketika seorang mendengar gaya dakwah yang mirip, pikirannya langsung menghubungkan dengan gambaran yang negatif yang sudah tertanam sebelumnya. Jadi penolakan sering terjadi bukan karena isi dakwah yang dipahami sepenuhnya, tetapi karena persepsi yang sudah terbentuk sejak awal. Selain itu ada persoalan yang lebih halus teman-teman, soal otoritas keagamaan. Dalam tradisi Aswaja, posisi kiai dan pesantren itu sangat sentral. Masyarakat belajar agama melalui jalur yang jelas dan berjenjang. Ketika dakwah salafi hadir lewat kajian umum, YouTube atau media sosial dengan rujukan langsung kepada ulama Timur Tengah, sebagian orang merasa struktur lama seperti dilewati. Ini menimbulkan kekhawatiran seolah otoritas lokal tidak lagi menjadikan rujukan utamanya. Maka yang muncul bukan sekedar perbedaan dalil, tetapi juga rasa kekhawatiran perubahan arah keagamaan masyarakat teman-teman. Media sosial kemudian memperkeruh keadaan. Video pendek sering hanya menampilkan potongan paling keras dari ceramah atau debat. Orang jarang melihat kajian panjangnya yang tenang dan penuh penjelasan. Algoritma lebih suka konflik daripada klarifikasi teman-teman. Akhirnya terbentuk gambaran sederhana, salafi itu dianggap selalu menyalahkan amalan-amalan aswaja. Aswaja dianggap selalu menolak perubahan. Nah, padahal kenyataannya jauh lebih rumit dari itu teman-teman. Yang sering terlupakan adalah manusia punya kecenderungan mempertahankan apa yang sudah lama ia yakini. Ketika suatu praktek sudah dilakukan sejak kecil, kritik terhadap praktek itu terasa seperti kritik terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Maka reaksi yang muncul bukan lagi mencari mana dalil yang lebih kuat, tetapi menjaga identitas kelompoknya. Ini hal yang sangat manusiawi memang teman-teman. Jadi kalau ditanya kenapa salafi itu selalu terlihat salah di mata aswaja, jawabannya bukan karena satu pihak pasti benar dan yang lain pasti salah. Lebih tepatnya karena keduanya berdiri di atas cara pandang yang berbeda dalam menjaga agama. Yang satu sangat fokus kepada pemurnian berdasarkan teks, yang lain menjaga kesinambungan tradisi keilmuan dan budaya umat. Ketika dua pendekatan ini bertemu tanpa saling memahami latar belakang masing-masing, gesekan itu hampir pasti terjadi. Dan selama perbedaan cara pandang ini tidak dipahami, setiap kritik akan dianggap serangan dan setiap nasihat akan terasa sebagai tuduhan. Padahal bisa jadi keduanya sama-sama ingin mendekatkan umat kepada agama, hanya jalannya yang berbeda. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.